Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertemuan ini kita membahas beberapa masalah waqi'iyah yang sering terjadi di masyarakat. Ini kita badhe ngulangi melih ringkasan dari rukun-rukun sholat. Dengan kembali ringkasan daripada rukun-rukun atau fardu-fardunya sholat. Rukun-rukun atau fardu sholat niko diringkes berapa rukun fardu? Sing kita ingat. Niku ini garis besar ringkese 13 dibagi menjadi 3. Napa? Rukun yang pertama rukun qauli. Yang pertama ini sing wajib mawon nggih, sing wajib rukun qauli. Rukun sing pertama rukun qalbi riyen nggih, rukun qalbi, rukun qauli, nembe rukun fi'li. Ringkasan niku rukun qalbi, rukun qauli sama fi'li. Niki termasuk syarat dalam sholat. Ketika kita bergerak berbuat dalam sholat harus kita yakini ini sunnah, ini wajib, ini makruh, seperti itu ya. Ruku wajib, harus hati kita mengatakan wajib. Sujud wajib. Tidak boleh meyakini amal wajib kok dihukumi sunnah, sholatnya bisa tidak sah. Sujud diyakini sunnah, sholatnya nggak sah nih. Sujud kan wajib, kok diyakini sunnah, tidak sah sholatnya. Lah kalau sunnah diyakini wajib, ada mengatakan nggak apa-apa, boleh. Simpetan asalnya itu wajib diyakini sunnah. Makanya bagi orang yang tidak ngerti apa itu sunnah, apa itu wajib rukun, ya penting semuanya wajib gitu aja. Tapi yang paling aman, yang paling hati-hati nih, wow, setiap gerakan ruku wajib, sujud wajib, fatihah wajib, dan seterusnya. Harus membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang tidak sah itu wajib diyakini sunnah. Wajib diyakini sunnah, maka sholatnya tidak sah. Berarti ini harus paham ini ya. Yang pertama tadi kan rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Sing qalbi napa niku? Niat. Rukun qalbi yaitu ada satu, yaitu niat dalam hati. Niat dalam qalbi kan artinya apa? Hati. Niat dalam hati kita sholat. Yang wajib dimasukkan dalam hati ketika kita niat wonten berapa ketika sholat? Yang wajib kita hadirkan dalam hati. Dalam hati kita ada berapa? 3. Napa? Yang pertama senes ketika niate sholat niku. Yang pertama niat diwujudnya dengan lafaz usolli. Saya niat sholat. Usolli, saya niat sholat. Itu wajib. Hati kita ngomong saya niat sholat. Yang pertama niat sholat usolli. Yang kedua fardunya dulu nggih, fardurien. Fardu atau sunnah. Fardunya. Yang ketiga nama sholatnya. Usolli fardhat duhri. Niku sing wajib dihadirkan dalam hati. Saya niat sholat wajib atau fardu duhur. Saya niat sholat wajib asar.
Itu yang wajib kita hadirkan dalam hati kita ketika niat dalam sholat tersebut. Dan itu merupakan rukun, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya harus niat. Sholli fardot duhri, saya niat sholat wajib duhur. Sunai berarti lanjutnya napa? Lillahi ta'ala. Kemudian napa? Sholli fardot duhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Ini sing setelahnya niku sunah ya. Mustaqbil qiblah sunah. Terus arba'a raka'atin sunah. Lillahi ta'ala sunah. Kalau niat berjamaah dalam hati, niat makmum atau imam, bagi yang ingin dapat pahala berjamaah harus niat. Bagi yang ingin dapat pahala sholat berjamaah harus niat berjamaah. Niat makmum jadi makmum, niat imam jadi imam, dapat fadilah berjamaah. Kalau sanggahan biasanya dari sebelah itu kan Allah kan maha tahu. Allahu Akbar. Nggih. Maha tahu gitu. Oke. Terus ngibadah niku wonten contone, wonten tuntutane, wonten Allah Maha Tahu. Mungkin Allah Maha Tahu, wis salat niku artinya donga tok wis rasa jengking-jengking. Nanti kan cilaka. Karena salat secara bahasa artinya kan doa. Seperti napa niku jenenge orang-orang Kejawen, salat dimaknai dengan bahasa. Artinya doa. Sing penting apik karo menungso wis dianggap salat. Dadi ini kan rusak. Dianggap rusak. Jadi salah tafsir itu. Nggih. Salah memaknainya. Pernah saya dialog. Saya tuh nyopir ini ya sembahyang. Lah niku. Lah niku dadose kontane iku mengke. Dados mengke dihukumi agama malih diakali menurut makna dohirnya. Makna dohire. Wis udah rasa bajuan aku wis niat pakaian. Kata nggih. Nonton ya, jadi manah kita niku niatnya letaknya kapan? Niatnya tadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati kita ngomong tadi Allahu Akbar, hati kita ngomong saya niat sholat fardu duhur berjamaah. Makmuman. Kalau makmuman. Makmuman boleh berarti jadi makmum, berjamaah juga boleh. Berjamaah berarti bisa mewakili makmum sama imam. Berjamaah, cekap berjamaah. Biasanya makmuman lillahi ta'ala. Boleh, makmuman boleh, jadi imaman boleh, langsung berjamaah juga boleh. Kecuali sholat Jumat itu harus niat berjamaah. Kalau sholat Jumat wajib niat berjamaah. Kalau untuk yang lainnya selain Jumat itu berjamaah, bagi yang ingin dapat pahala berjamaah. Dalam mazhab Syafi'i niat itu wajib ya. Innamal a'malu binniyat. Sahnya satu amal harus dengan niat. Kalau mazhab Hanafi sempurnanya satu ibadah disertai dengan niat. Ketika tidak ada niat, yang penting ngelakoni amal sudah dianggap sah walaupun tidak diniatkan seperti dalam mazhab Syafi'i. Itu Hanafi ya. Kalau Syafi'i harus wajib dalam hati kita, saya niat sholat fardu duhur ketika Allahu Akbar. Kecuali tadi sholat Jumat ya, sholat Jumat wajib niat berjamaah. Karena hukum
berjamaah sholat Jumat adalah fardu ain. Niat berjamaah sholat Jumat hukumnya fardu ain. Fardu ain. Di Jumat kalau sholat sendiri nggak sah sholatnya. Jumat 2 rakaat sendiri seperti kemarin yang kodok nih, oke? Kodok Jumat yang sudah setahun-tahun dulu Jumat 2 rakaat nggak sah, nggak boleh seperti itu. Karena syaratnya Jumat harus berjamaah, sebelumnya ada khutbah pada waktunya. Kodok duhur, kodoknya Jumat tadi maksudnya diganti dengan kodok duhur, bukan kodok Jumat 2 rakaat, tapi kodoknya sholat duhur. Niku rukun kolbi satu saja. Yang kedua rukun kauli. Wonten pinten rukun kauli? Kita ngapal. Rukun kauli. Kauli ini artinya apa? Ucapan, dilafadzkan, dikeraskan. Sekira terdengar telinga kita sendiri. Kenapa sih wajib keras waktu sholat? Takbir pertama. Takbir apa? Takbiratul ihram. 1, 2, Al-Fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir. Yang keempat, salam pertama. Berarti sekawan. Rukun qauli yang harus dikeraskan sekira terdengar suara telinga kita sendiri 4. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir dengan salam. Yang kedua, yang pertama, salam yang pertama. Takbiratul ihram khusus Allahu Akbar, mboten angsal dirubah-rubah. Mboten angsal diwale akbaru apa? Akbarullah, mboten angsal. Jalalul Akbar, Adimul Akbar, mboten boleh. Karena ada nas, maka tidak boleh dirubah. Allahu Akbar khusus tidak boleh dirubah-rubah. Takbir ihram. Kalau takbir selain ihram namanya takbir apa? Mau rukuk, mau sujud, bangun dari sujud, kan takbir. Asmanya takbir apa? Selain takbir ihram. Takbir intikal. Intikal ini kok berpindah. Berpindah satu rukun ke rukun yang setelahnya. Mau rukuk kan Allahu Akbar toh? Allahu Akbar rukuk. Bangun dari rukuk sami Allah. Dari sujud Allahu Akbar niku sunah atau wajib? Sunah. Kalau intikal niku sunah nggih. Mau rukuk Allahu Akbar niku sunah. Mau sujud Allahu Akbar niku sunah. Tapi ketika Allahu Akbar pertama niku wajib. Wajib. Namanya membaca harus terdengar ke telinga kita sendiri minimalnya. Ketika sholat sendiri ya, berjamaah imam berarti keras. Saya kira didengarkan oleh makmum. Allahu Akbar. Tidak boleh diganti apalagi bahasa daerah. Allah Maha Besar. Tenang sal. Ini baru namanya bid'ah ini bid'ah. Seperti orang Turki ya. Orang Turki azannya diganti dengan bahasa Turki. Ini bid'ah nih. Bahasa Arab enggak boleh, harus bahasa Turki, enggak boleh. Mustafa Kamal nih. Bapak perubah azan. Maka itu baru namanya bid'ah, ditolak dan naudzubillah. Tempatnya di neraka kalau enggak tobat. Yang pertama niku Allahu Akbar takbiratul ihram. Yang kedua tadi Al-Fatihah. Mulai bismillah. Dalam mazhab Syafi'i bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah.
Dengan panjang pendeknya diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu alhamdulillah terus lanjut sampai waladhdallin. Sing paling saya perlafatnya adalah waqaf. Bismillahirrahmanirrahim, satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, satu nafas. Terus sampai terakhir. Waqaf, 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 waqaf. Satu nafas, satu nafas, satu nafas. Niku utamane. Panjang pendeknya. Ya mungkin berarti sahabat ini kan nggak setoran. Fatihah kali tahiyat. Mungkin kalau sakit sekalian maknanya ketika sholat sambil memahami, menghadirkan maknanya. Insyaallah mungkin. Amin itu wajib nama sunnah. Amin. Sunnah. Niku bagian bukan bagian dari Fatihah ya. Niku sunnah, bukan termasuk dari Fatihah. Dalam arti sunnah. Nggih. Tak dewe iki teng mriki masail niki sing disunahne namung imame kemawon. Imamnya atau sholat sendiri. Yang makmum langsung amin. Tapi seandainya baca juga ada yang mengatakan nggak apa-apa juga, boleh makmum sebelum amin Rabbi firli. Boleh. Jadi kalau imam yang baca imamnya nanti terlambat aminnya nggak salah. Sama makmum. Kalau Rabbi firli hidayah makmumnya Satu nafas. Dados sunai walau dzalin sebelum amin ini satu nafas. Tidak langsung guys, sunai waladhdallin niku mboten langsung amin tapi satu nafas baru amin ngoten. Maka ketika satu nafas tadi berdoa Rabbi firli, satu nafas baru amin. Niku biasanya mboten barang kerantan setelah waladhdallin langsung amin, tidak nunggu satu nafas. Ngoten. Maka sunai satu nafas baru amin sareng-sareng. Ya sholat sendiri niku bahkan disunahkan sholat sendiri kali imam yang Rabbi firli wali walidayya nambahi wali jamil muslimin saged nembe amin bareng-bareng. Yang pertama, kedua niku, yang ketiga tahiyat akhir. Tahiyat akhir. At-tahiyat sampai sing wajib napa? Sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang maksud sampai situ saja. Kalau tahiyat awal hukumnya sunnah, tahiyat awal hukumnya sunnah, tahiyat akhir nembe wajib. Wajib. Sholawatnya imam dengan makmum sama nggak? Sholawat napa? Waktu tasawuf itu. Kalau imam itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi kalau makmum katanya hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sami kemawon, sama saja imam sama makmum wajibnya sampai sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kemawon. Wa ala ali sunnah. Dan seterusnya itu disunahkan. Oh, berdirinya. Sebaiknya setelah salam kedua. Nggih, setelah salam kedua, baru makmum masbuk berdiri. Sebaiknya. Walaupun ketika salam pertama boleh-boleh saja. Tapi afdalnya setelah salam kedua. Panjang pendek ya, oke. Perhatikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Tasdid panjang pendeknya.
Assalamu alayka ayyu tasdid ayyuhan nabiyyu tasdid wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Aja pendeknya. Terus Assalamu alayna wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala, shollinya pendek ya, sholli ala sayyidina Muhammad. Pun itu sih wajib sampai situ saja. Sing tahiyat akhir. Tetap guys, keras seukuran terdengar telinga kita sendiri. Nggih. Sekarang lagi viral dari orang salaf itu mengatakan mengucapkan sayyidina itu tidak ada. Nggih, memang secara hadisnya tidak ada. Dalil kita yang pakai sayyidina itu pernah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar disuruh ngimami Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar disuruh ngimami sama Kanjeng Nabi. Kan perintahnya disuruh ngimami. Sayyidina Abu Bakar enggak mau. Terus setelah sholat, kenapa antum kok enggak mau saya suruh imam enggak mau? Kan saya perintahkan. Ya Rasulullah, apakah layak mafhume ya? Ya Rasulullah, apakah layak saya ini kok ngimami panjenengan? Maka di situ adab lebih diutamakan daripada perintah. Al-adab muqaddam alal amri. Adab lebih didahulukan daripada perintah. Adab, walaupun perintahnya dalam hadisnya enggak ada sayyidina, tetapi kita sebagai umatnya, masa Nabi dikatakan Muhammad tok tanpa apa? Tanpa sayyidina artinya apa toh? Yang dimuliakan, yang teragung, bendoro kita yang dimuliakan. Masa Muhammad tok? Kita manggil orang tua kita namanya langsung kan, masya Allah. Makanya di situ adab lebih didahulukan daripada perintah. Dalilnya dari Sayyidina Abu Bakar tadi, walaupun perintahnya suruh ngimami, beliau gak mau perintah, tapi dikalahkan dengan adab. Di situ dalil kita yang pakai Sayyidina. Allah Akbar. Dan yang ketiga, yang keempat, napa? Salam pertama sing wajib niku salame napa noleh. Salamnya assalamualaikum niku sing wajib. Lafadznya itu makanya kan rukun qauli. Nolehnya sunnah. Tanda selesainya sholat. Tanda selesai sholat dengan menoleh diantara. Makanya kan noleh setelah assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Kalau kita gak noleh kan dikira sholat kok suwe ram. Maksud hikmahnya diantara hikmahnya itu tadi. Nolehnya jangan sampai dadanya ikut bergerak. Kalau dadanya ikut bergerak bisa membatalkan sholat. Langsung. Ya ini batal. Jadi yang ditolehkan kepalanya saja, boten dadanya nggak ikut, kepalanya mau. Dadanya tidak boleh ikut, kok dadanya ikut sehingga kiblatnya berpaling, sholatnya batal. Dan kalau sholatnya batal itu kita berimam, yang batal kan sholat imam aja misalnya, kita kan tidak. Oh, imamnya seperti ini tadi. Ya berarti semuanya batal jadinya. Imamnya batal itu ya semuanya batal. Enggak. Batal semua.
Mungkin sudah kum, kecuali kalau sudah assalamualaikum, nggak apa-apa. Assalamualaikum baru noleh nggak apa-apa. Kan seringnya orang kan assalamualaikum. Tapi sudah assalamualaikum noleh nggak apa-apa. Yang penting sudah kumnya tadi. Nggih. Langsung mesti kretek. Assalamualaikum kretek. Yang tadi yang jadi batasannya kum niku assalamualaikum noleh walaupun dadanya tidak ke kiblat enggak apa-apa, sah salatnya. Niku ya rukun. Nggih dadanya kan ketika sholat kan posisi berdiri duduk kan harus ke arah kiblat, dada porsi dadanya ke arah wajib, wajib. Ketika dalam posisi memang bisa, kecuali sholat khauf, sholat karena takut dikejar musuh, dikejar lahar Semeru. Allah, sebisanya berarti. Syarat sah menghadap kiblat. Berdiri, duduk dadanya. Kalau tidur miring kepalanya, wajahnya. Kalau berbaring kakinya sama wajah. Niku sing rukun qauli salam. Oh, salam kedua sunnah. Salam kedua sunnah. Waktu tahiyat. Nggih. Itu tujuh kita itu maksudnya illallah, nggih kan? Illallahnya itu kok ngangkatnya nggih. Illallah ngangkatnya ketika illallah. Terus menurut madzhab Syafi'i, kenapa kok harus diangkat? Hikmahnya niku. Jadi niki hubungannya dengan di hati. Jari ini hubungannya di hati. Maka ketika asyhadu alla illallah itu kan langsung plek-plek ke hati. Dan ketika terangkat itu langsung plek-plek ke hati illallah sambil dilihat. Makanya ketika zikir kan orang sunah. Orang toreko kan pakai ini zikirnya, sambungannya ke hati. Tauhid ke hati Allah. Makanya biasanya orang itu kan maksudnya ini tauhid satu Allah Esa. Di antara hikmahnya nih. Oke, itu sing rukun qauli. Sekarang yang fi'li. Rukun fi'li. Fi'li artinya apa? Perbuatan. Fi'li niku perbuatan. Satu, napa? Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Wajib niku berdiri ya bagi yang mampu. Kok dia berdiri bisa malas kemudian duduk, sholatnya enggak sah karena rukun fardu. Ketika tidak mampu berdiri boleh dengan duduk. Ketika mampu duduk boleh dengan tidur miring. Tidur miring enggak bisa, terlentang. Terlentang enggak bisa, pakai isyarah. Isarain opo mata mungkin yang bisa digerakkan kan mata itu biasanya. Mata juga terpecah nggak bisa, itu mulutnya apa yang bisa digerakkan. Atau mungkin tangannya yang bisa, tangannya digerakkan. Nggak bisa dalam hati, masya Allah, naudzubillah, nggak bisa hati, nggak bisa sholati sudah tidak meninggal. Okay. Itu sholat sunnah itu bukan karena tak mampu, karena malas begitu. Sholat sunnah. Kalau sholat sunnah betul apa? Tapi saya kan di sana anak-anak itu tak meniru tak. Sholat mau berjalan dari rumah sama masjid sudah tak. Bisa. Berdiri aja bisa.
berjamaah. Tapi kalau sholat sunnah mah duduk satu dua rakaat. Nggih. Ngajar siap beneran. Anak kecil-kecil akhirnya niru ya. Nggih. Jadi untuk sholat sunnah itu ya kalau ya seperti itu ya. Kalau memang untuk orang kampung biasanya nggih, khawatirnya itu sama anak-anak itu juga. Walaupun tetap dalam hukum nggak apa-apa maksudnya. Walaupun dia katakanlah wow malas tetap apa? Tetap dapat pahala, tapi pahalanya setengah. Kalau salat wajib, kalau malas kan nggak sah salatnya, nggak sah. Pertama niku berdiri bagi yang mampu. Nomor 2 rukun fi'li. Napa? Rukun apa? Urat. Rukuk. Yang kedua rukuk beserta tumakninah. Tadi berdiri bagi yang mampu disertai dengan Fatihah ya minimal. Berdiri aja ya. Yang kedua rukuk plus tumakninah. Yang kedua rukuk plus tumakninah. Yang ketiga i'tidal plus tumakninah. Tumakninah termasuk rukun fi'li ya, masuk rukun fi'li niku. I'tidal beserta tumakninah. Yang ketiga, yang keempat sujud 1 dan 2. Langsung aja. Sujud 1 dan 2 sekaligus tumakninah. 5 duduk di antara 2 sujud sekalian tumakninah. Duduk di antara 2 sujud sekalian tumakninah. 6. 5 6. Yang terakhir duduk tahiyat akhir. Duduk pada tahiyat akhir. Niku nggih, berarti 6. Mboten tahiyat awal niku sunah. Duduk tahiyat akhir itu termasuk rukun fi'li terakhir. Ya niku. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud 1 2, dia sujud tahiyat akhir, berarti 6 nggih, 6. Jadi kalau tahiyat awal itu tidak bagian dari rukun fi'li, bagaimana kita membaca tahiyat awal itu? Iya makanya dibaca, karena kan dibaca. Perbuatannya tidak dilakukan. Duduk tahiyat awal plus tahiyat baca tahiyatnya maksudnya gitu. Duduk tahiyat awal sekalian baca tahiyat awal, tasyahud awal. Berarti tadi yang berdiri tadi gabung dengan Fatihah ya. Berdiri tadi gabung dengan Fatihah. Duduk di antara apa? Duduk tahiyat akhir sekalian tahiyat akhir maksudnya ngoten. Tidak, duduk tahiyat akhir sekalian baca tahiyat akhir. Itu ada dua di situ, rukun qauli sama rukun fi'li. Berdiri itu ada 2 rukun. Berdiri itu fi'li, yang Fatihahnya qauli. Duduk tadi sama, duduknya rukun fi'li tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu rukun fi'li sama rukun qauli yaitu tahiyat akhir. Itu. Nggih wajib. Jadi tahiyat awal ini Sunnah. sunnah. Duduknya sunnah, bacaannya sunnah juga. Kalau nggak dilakukan Nggak apa-apa. Tapi sunnah kan sujud sahwi. Nggak apa-apa langsung. Salat duhur nggak pakai tahiyat awal, sah-sah saja salatnya. Walaupun sengaja
Walaupun sengaja langsung 4 rakaat tanpa tahiyat awal, ya sah salatnya, tapi nggih rugi kalau disengaja. Kalau disengaja rugi karena meninggalkan tahiyat awal. Untuk berdiri ini, berdirinya itu apa kerja berdiri diam atau pada saat melangkah pun? Maksudnya pun? Ketika niat kan berdiri, Nggih. dan itu berdirian itu berdiri hanya berdiri diam, artinya tidak ada gerakan lain. Atau pada saat kita akan sambil merapat ke jamaah itu bisa sambil niat. Anu nggih, maksudnya anu nggih sambil melangkah Allahu Akbar ngoten nggih. Kalau memang satu langkah mboten napa-napa. Allahu Akbar, boleh-boleh saja. Boleh. Berarti nanti hubungannya masalah langkah niku nanti itu. Nah, ketika sampai 3 langkah sholatnya batal. Nggih, seperti itu. Kan pengangkatan tangan kan berhubungan dengan sunnah ketika takbiratul ihram, berarti termasuk bagian dari gerakan sholat, tidak termasuk gerakan yang dilarang dalam sholat. Kan maksudnya gerakan yang membatalkan sholat, gerakan yang tidak diperlukan ketika sholat. Jadi tadi yang dihitung gerakan itu tadi langkahnya aja. Langkahnya adapun Allahu Akbarnya, karena ada sunnah untuk ngangkat tangan ketika takbir, berarti nggak dihitung. Cuma loncat Allahu Akbar atau Allahu Akbar sampai 2 langkah berarti nggak apa-apa. Yang dihitung adalah langkah kakinya. Adapun tangan yang terangkat ketika Allahu Akbar tidak dihitung gerakan yang dilarang atau nopo-nopo. Ini apa ada sunnah-sunnah atau anjuran-anjuran? Jadi sebelum niat sholat, siapa dia itu rukuk dulu, rukuk, bagaimana gini? Soal begini. Lawan dengan rukuk, apa ada sunnah? Masya Allah, rukuk riyen. Rukuk dulu ya. Posisi rukuk. Nah, ini termasuk yang mboten boleh itu rukuk ketika tidak niat ibadah termasuk dilarang. Sujud rukuk yang tidak diniati ibadah itu dilarang, bisa haram, bahkan nanti kalau niatnya rukuk ke perkara yang tidak benar bisa keluar dari Islam. Ini ku niatnya nopo kok karena apa? Karena mungkin kesel nopo. Kalau niatnya ngerepek punggung ya motor apa-apa. Mungkin dari berdiri kan kretek. Kalau imam tidak, kalau makmum pasti. Walaupun sholat sunnah. Betul nanti tanglet. Nyoba. Oke, jadi kalau memang akrab sambil tanglet nih, apa krono ngerepek punggung, maksudnya ngerepek punggung betul apa? Tapi ketika dia diniatkan rukuk, ya bisa haram. Dia dengan rukuk sebagaimana niat ibadah dalam sholat, enggak boleh nih, dilarang. Betul angsal. Sujud sahwi ini kok 2 kali, sunahnya 2 kali, sunahnya 2 kali. Ngapain nggih? Ini ringkesan dari fardu atau rukun sholat, dan harus ngerti ini ketika kita bergerak ini wajib, ini sunnah.
Sujud kok diyakini sunah, sholat yang mboten sah. Insyaallah ke depan disiapne niku nggih Fatihah kali tahiyat plus maknane nggih. Di Fatihah riyen lah, Fatihah riyen. Nah, Fatihah nanti setelah hafal tahiyat. Nggih setoran. Nggih belajar. Memahami makna. Kan ini kan wajib nih, wajib beres-beres. At-tahiyatul Fatihah. Ngerti makna nih, garis besar mawon wis. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maliki yaumiddin yang menguasai hari kiamat, hari akhir. Iya, karena seterusnya nih. Makna bebasnya mawon, makna besarnya. Mungkin lah kita ketika Fatihah menghayati makna, insyaallah mungkin rasanya benten ya. Bukan sekedar seperti burung beo. Nah. Segala puji bagi Allah, masya Allah. Kalau diantara sunah-sunai, napa? Dari pertama, nggih sunah-sunah, sholat. Niki wau kan fardu-fardu rukunnya sholat. Itu ringkasnya tadi 3. Kalau sunah-sunah, yang pertama, wonten sunah qalbi mboten. Tentang fikih hanya dibahas rukun kemawon ya, tidak ada sunnah pembagian seperti tadi. Tidak ada sunnah kolbi, kauli, fi'li, mboten wonten. Walaupun kalau kita perinci juga bisa. Yang pertama napa? Sunai usolli dengan keras. Niku nggih. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Niku sebelum takbir ya. Untuk menghadirkan. Dalilnya dari mana toh? Nabi gak pernah usolli. Mana sebenarnya seperti itu? Saya putih dalilnya. Niat dikeraskan itu apakah Nabi pernah berbuat? Pernah berbuat. Yaitu ketika Nabi waktu umroh, waktu haji pernah mengeraskan lafaz umroh atau lafaz haji. Itu hukum kias. Nabi pernah mengeraskan lafaz niat ketika umroh ataupun haji. Maka dalilnya dari situ. Kias disamakan, maka dalam mazhab Syafi'i ketika sholat disunahkan keras usolli fardhu dhuhri, ketika puasa nawaitu shoma ghadin an adai keras. Hadis ahli Ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Napa mulai? Sholat, puasa, zakat begitu juga guys. Zakat apa niate? Dikeraskan. Ini zakat untuk saya. Nah biasanya tahu? Pak panitia zakat kan menuntun kita nawaitu an
ahroja zakatal fitri ngan nafsi. Sunah dikeraskan. Nawaitu an ahroja zakatal fitri ngan nafsi wa an iyali wa an ahli. Itu tadi istimbat dalilnya. Nabi pernah melafadzkan keras niat haji sama umroh. Dalilnya kias dari situ. Berarti bukan bid'ah, karena kita punya dalil, ngoten nggih. Punya dalil. Dalilnya kias. Dalilnya kias. Yang pertama, yang kedua, napa? Sunah ngangkat tangan. Ngangkat tangan ketika takbir ihram. Kemarin ngangkat tangannya bentuknya bagaimana? Bisa lurus dada ataupun di bawah telinga. Kalau bentuknya seperti ini berarti seperti ini diarahkan kiblat atau lurus dada. Ada dua cara nanti seperti ini ataupun lurus dada. Itu ngangkate sunnah. Napa boleh? Iftitah. Nah, iftitah ya, iftitah. Sunnah. Kabira walhamdulillah dan seterusnya. Atau iftitah yang lainnya. Terus seperti Allahumma ba'id baina masyriq wal maghrib. Oh, ya sing apal iku setan kula kan apal iki sering kan kabir walhamdulillah niku. Allahumma ba'id baina khotoya kan bain masyriq wal maghrib ya. Kula mboten apal iku. Sing siapane ya. Baik, Allahumma ba'id khotoya kama ba'id bain masyriq wal maghrib niku dan seterusnya. Nggih. Iftitah. Kemudian napa? Ta'awud sunnah. Ta'awud. Nggih. Ini wajah itu enggak ada ininya. Kalau ini wajah itu waktu penyembelihan kurban. Jadi kalau sholat itu wajah itu wajah langsung. Oh benar Pak. Ya memang dalam lafaz hadisnya tidak ada ininya. Wajah itu wajahia. Wajah itu wajahia. Tapi ketika kita tambah ini wajah itu ya enggak apa-apa. Artinya ini sama aja. Ini sesungguhnya saya. Tambahnya cuma itu aja. Ini sesungguhnya saya. Wajah itu menghadapkan wajah saya. Secara makna enggak merubah makna. Walaupun dalam hadisnya memang wajah tu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Ditambah ini nggih mboten napa-napa karena tidak merubah makna sama sekali. Tidak merubah makna. Kebanyakan orang-orang yang itu letterlek. Nggih. Harus wajah tu ini. Berarti merubah. Nggih. Nah. Mereka perselisihkan. Nggih, memang seperti itu. Intinya betul nopo-nopo pakai ini. Iftitah, kemudian ta'awud. Tumuli, napa? Fatihah wajib atau Fatihah wajib? Berarti sama Fatihah surat pendek. Nah, sunah surat pendek. kalau waktu baca Al-Fatihah waktu sholat diawali berapa? Nggih sunah. Sebaiknya ta'awud nggih. Sunah. Nggih, salat ta'awud liri, tapi liri nggih. Ta'awud imam, ta'awud liri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih keras. Kalau salat keras. Amin riyan nggih. Amin. Amin sunah. Kemudian baru surat-surat pendek. Lebih baik surat pendek atau potongan ayat panjang? Nah, lebih bagus satu surat pendek daripada potongan ayat sing dawa.
Qul huwallahu lebih bagus daripada potongan satu ayat. Nah, itu boleh. Allahu Akbar. Tadi namanya takbir apa? Mau ruko, intikal sunnah. Takbir intikal sunnah. Kemudian bacaan ketika ruko. Bacaan ketika rukonya wajib, rukonya wajib, rukonya rukun, bacaannya sunnah. Jumlah bacaan Sunnah 3 boleh. Bahkan seandainya ruko sak jam betul napa-napa. Yang termasuk boleh dipanjangkan ruko sama sujud. Niku boleh dipanjangkan. Yang penting waktunya masih ya. Rukuk sampai setengah jam boleh, sujud sampai 1 jam boleh. Yang penting waktunya masih. Sholat wajib atau sunnah? Sunnah wajib bebas sama saja. Ada yang mengatakan hanya sebatas 3 kali tasbih untuk sujud. Ini ku minimal sunnah terendah. Minimal sunnah terendah. Betul, niku termasuk istilah maksudnya niku batasan sunnah terendah. Minimal 3 kali. Kalau sekali kan niku wajib. Tasbih sekali niku wajib. Seukuran tumakninah tadi, subhanallah, itu kan seukuran wajib. Batas sunnah terendah 3 kali tasbih dalam napa ruko. Seandainya panjang boleh. Yang penting waktunya masih waktu sholat. Masih waktu sholat. Seperti isya kan panjang ya. Isya kan panjang. Ruko yang ngantos boleh atau nopo. Yang tidak boleh niku iktidal sama duduk di antara 2 sujud. Iktidal nggak boleh panjang, duduk di antara 2 sujud nggak boleh panjang. Iktidalnya panjang seukuran Fatihah itu bisa batal. Iktidal kok panjang sampai melebihi seukuran Fatihah itu bisa batal. Duduk di antara 2 sujud kok panjang seukuran tahiyat akhir yang wajib niku sholatnya batal. Ruko. Nggih. Nggih, berarti panjang berarti. Nggih. Lirik. Nggih. Nggih, madzhab Hanafi, Pakistan India kan Hanafi. Ketika sujud terakhir kita tambahin doa-doa apa? Sujud napa tahiyat? Tahiyat. Sujud terakhir nambahi doa-doa. Sama kemawon nggih wajib sunah. Sujud sing akhir nggih. Nggih boleh. Boleh enggak apa-apa. Boleh. Tapi sing paling tepat dalam arti seandainya seperti itu betul batal boleh saja. Sing paling tepat niku sebelum salam. Tahiyat niku guys setelah selesai bacaan tahiyat akhir kan aja doa Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Dan tambah lagi doa yang paling bagus di situ tepatnya. Niku yang paling bagus. Tapi ketika sujud doa boleh saja. Yang penting tidak bahasa Indonesia. Teng mana, teng hati, bahasa Indonesia boleh. Yang penting tidak dilafadzkan. Tadi seperti itu bacaan apa? Iktidal ya.
bacaan ruku. Terus sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu niku sunah. Nggih, iku sunah. Niku namanya napa niku? Nggih anu mawon. Itu enggak ada namanya nggih. Yang penting sami Allah itu aja. Baca sami Allah niku sunah. Enggak ada namanya. Bacaan sami Allah. Terus bacaan iktidal sunah. Napa? Bacaannya Rabbighfirli napa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sayin ba'du niku sunah. Iktidalnya wajib. Iktidale wajib, bacaane sunah. Tumuli takbir lagi sunah sujud. Napa? Boleh enggak apa-apa niku nggih. Itu termasuk bacaan iktidal. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga sunnah dibaca ketika iktidal. Ya tadi enggak boleh banyak-banyak iktidal ya, enggak boleh lama-lama. Lama-lama suka Fatihah nanti batal itu. Enggak boleh lama-lama. Kemudian bacaan sujud 1-2 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi minimal terendahnya 3. 1 itu wajib seukuran tasbih 1 kali. Kemudian bacaan ketika duduk tahiyat bacaan ketika duduk di antara 2 sujud. Duduknya wajib, bacaannya sunnah. Bacaan apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Bacaannya sunnah, duduknya wajib. Bacaannya sunnah, duduknya wajib. Tumuli napa? Sami berdiri, Allahu Akbar, takbir intikal ya. Dan yang terakhir, tahiyat awal, duduk tahiyat awal sama bacaan tahiyat awal, sunnah. Duduk tahiyat awal dan bacaan tahiyat awal. Yang terakhir, salam yang kedua dan nolehnya. Noleh yang pertama sama yang kedua ya, noleh ketika salam, baik yang pertama atau kedua itu sunnah. Kalau bacaannya yang sunnah, yang kedua. Yang pertama itu wajib, yang kedua sunnah. Nolehnya kanan kiri sunnah. Tadi kan duduknya wajib, caranya sunnah. Duduknya wajib ketika tahiyat akhir, tahiyat awal sunnah. Duduk tahiyat awal sunnah, bacaannya sunnah, cara duduknya sunnahnya. Kalau awal apa? Iftiros. Sunnahnya iftiros. Seandainya duduknya tidak iftiros, sah apa tidak? Sah kemawon. Duduk itu apa aja? Selonjor termasuk duduk, sah kemawon. Sila termasuk duduk, sah saja ketika tahiyat awal. Sunnahnya iftiros. Sama tahiyat akhir duduknya wajib, bacaannya wajib, caranya sunnahnya tawarruk. Tahiyat akhir bersila boleh bukan? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting kan duduk. Tahiyat akhir yang penting duduk. Wajib ini duduk. Sunnahnya, duduknya caranya iftiros. Apa? Tawarruk. Gitu? Tahiyat akhir kan tawarruk. Duduk sila boleh saja. Yang penting kan duduk. Lonjor kaki juga duduk. Tapi gak sunnah, sunnahnya tawarruk. Tapi kalau selonjorkan itu kan gerakannya Oke, cukup.
selonjor. Nggih 2 kan belum 3. 2, 1 2. Nah, nggih cekap 1 2. Belum enggak batal salatnya. Tidak batal salatnya. Kalau bacaan rukun sholat ini sudah sebenarnya kan dibaca. Kalau kita nggak baca, kalau kita sebagai makmum nggak boleh. Seperti Kita makmum nih. Allah Akbar, kita nggak membaca sujud. enggak apa-apa. Yang wajib kan sujud tok. Sing wajib kan sujud saja. Enggak baca enggak apa-apa. Kecuali tadi berdiri minimal kan Fatihah saja harus. Ketika berdiri harus minimal Fatihah. Apa? Kalau nggak baca Fatihah, Lah niku enggak sah salatnya. Enggak baca Fatihah tidak sah. Walaupun imamnya baca Fatihah. Kalau sesuai mazhab Syafi'i. Nah niku kecuali nggih mau masbuk. Itu bonus Fatihah. Fatihah dirampal kali imame kalau masbuk. Bonus. Kita tidak makmum masbuk. Kita makmum masbuk. Nggih. Biasa, normal. Namun ketika imamnya ini ternyata baca kedua setelah Fatihah itu baca surat pendek dengan kita Fatihah belum selesai. Nggih. Wajib menyempurnakan Fatihahnya. Walaupun imame rukuk tetap wajib menyempurnakan Fatihahnya. Batasnya sebelum rukuk yang kedua sudah selesai. Sujud rukuk. Boleh tertinggal 3 rukun panjang, bukan rukun 3 rukun panjang. Rukuk. kita langsung ikut sujud gitu Ustaz. Misalnya ketinggalan Nggih. sampai rukuk sujud pertama, Nggih. langsung kita ikut sujud. Mboten. Rukuk lagi, rukuk kita kan dereng rukuk. Nggih, nggih. Kan kita kan ngejar Fatihah tadi. Lah kita langsung sujud berarti salatnya batal. Berarti kan tetap dilakukan. Nggih, nggih. Nah, tadi kan karena kita ketinggalan. Tetap. Nggih, rakaat pertama. Nggih, nggih. Pertama, kedua, ketiga tetap seperti itu. Karena kita di Al-Fatihah wajib nah, nggih, wajib diselesaikan ketika makmumnya muwafiq. Makmumnya tidak masbuk. ada imam yang kita separuh saja sudah. Lah gini kok. Nggih, wajib menyempurnakan Fatihah. Nggih. Rukuk panjang, rukuk panjang. Rukuk panjang, sujud 1 panjang, sujud 2 panjang. Berarti sebelum bangkit dari sujud yang kedua sudah rukuk dia. Sebelum bangkit dari sujud yang kedua, si makmum sudah rukuk. Sudah rukuk. Ngoten. Sudah rukuk. Ya. Yang pendek iktidalnya saja. Sing sujud yang rukuk termasuk panjang. Yang pendek iktidal sama duduk di antara 2 sujud. Pun insyaallah. Nonton. Dia disiapnya nggih. Akad depan Fatihah plus artine lakon apal Fatihah plus artine